segenap jajaran fasilitator dari Sobat Angkatan 2 TK Aisyah Bustanul Atfal Jajak, dan kepada segenap tim Sobat Angkatan 2 dari KB dan TK Aisyah Bustanul Atfal Jajak yang kami sayangi, beserta seluruh peserta sekolah orang tua hebat dari kelompok bermain TKA dan TKB di Angkatan 2 di tahun 2025, yang hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga, ya, keempat bersama dengan yang kita nobar bersama lewat YouTube. Apa yang kita lakukan ini adalah sebuah ikhtiar bersama untuk memberikan pengasuhan yang tepat kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita bisa menjadi generasi atau menjadi anak sesuai dengan impian kita semuanya. Allahumma amin. Punya persepsi yang sama bagaimana menumbuhkan karakter baik itu melalui pendidikan keluarga. Terima kasih untuk waktunya untuk kami mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Dari kelompok 8, kami kasih nama kelompok 8 hebat, biar insya Allah jadi doa, biar nanti mama-mama yang di sini juga jadi doa. Kita juga punya jargon sebelum mulai presentasinya, mama-mama. Jadi jargonnya, semangat ya Maya. Siap ya. Kelompok 8 hebat, ubur-ubur ikan lele, anakku hebat. Kami dari kelompok hebat akan menjelaskan tentang permasalahan nomor 8 ya. Yang pertama terkait 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tadi kan terkait itu ya. Yang pertama tentang permasalahan bangun pagi. Nah, di sini siapa mama-mama yang punya permasalahan bagaimana anak itu agak sedikit mengalami kesulitan untuk bangun pagi? Ada? Bisa angkat tangan? Oke. Jadi kalau masalahnya itu solusi dari kami ada beberapa. Yang pertama adalah sounding. Jadi di malam hari sebelum tidur kita bisa mensounding anak. Misal seperti ini nih, Mas, Mbak, Dek, Kak, besok sekolah. Besok bangun pagi, jam 5 bangun ya, kita sholat bareng-bareng, kita olahraga. Di sounding seperti itu terus. Bukan hanya sekali, 2 kali. Mama-mama bisa menerapkan beberapa kali dan secara kontinu atau secara istiqomah. Nah, solusi yang kedua yaitu membangun mood anak di pagi hari. Nah, biasanya anak-anak itu kalau pagi mereka masih ngantuk nih. Nah, ketika mereka ngantuk itu terus kita bangunkan mereka dengan suara yang bangun cepet, itu pasti mereka juga akan pusing. Ya, kita ibaratkan kita sendiri lah ya, kalau misalkan kita pagi terus kita tidur terus kemudian ada suara yang tidak mengenakan, kita sendiri pasti juga bingung kan, juga pusing. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua juga memperlakukan hal yang sama kepada anak-anak kita, yaitu membangun mood anak di pagi hari. Misal mama bisa bilang nih kayak gini,
Ayo kakak bangun, mama masak masakan kesukaan mama, masakan kesukaan kakak nih, misalkan masakan apa seperti itu. Atau membangun mood di pagi hari bukan hanya tentang masakan ya, bisa misalkan ayo habis ini kita main yuk, habis ini kita ketemu si A nih, kayak gitu. Nah, apa yang kita bahas hari ini? Iya, karakter atau pembiasaan itu akan ditajamkan dengan scaffolding atau life skill atau kemandirian anak. Bagaimana anak cakap dalam hidup bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang tua maupun bantuan dari gurunya. Ya, jadi itu berkaitan. Nanti disambung lagi setelah anaknya mandiri, cakap dalam hidupnya, dia siap untuk masa depannya. Kami kelompok mandiri tepuk tangan. Kami kelompok mandiri selalu happy. Kami kelompok mandiri rukun dan baik hati. Kami kelompok mandiri siap presentasi. Kelompok mandiri selalu happy. elektronik itu memang tidak harus cepat ya Bun, harus selalu bertahap setiap hari. Mulai dari umur 2 tahun sudah saya latih. 2 tahun itu anak saya sudah lepas pampers. Tiap 2 jam sekali saya antar ke kamar mandi. Kelompok orang tua bijaksana berjuang demi masa depan lebih baik. Kalau menurut kelompok kami yang bisa kami lakukan sebagai orang tua itu yang pertama, kita harus melihat potensi yang dimiliki anak kita itu seperti apa. Kira-kira dia berpotensi di masalah akademik atau di non-akademisnya. Nah, setelah itu kalau sudah terlihat tuh potensi anak yang kita miliki, baru kita bisa memilih kira-kira sekolah mana nih yang cocok untuk anak kita. Kalau kan seandainya sekolah itu kan biasanya ada sekolah yang memang lebih cenderung ke akademis atau non-akademisnya seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua ya harus melihat potensi yang anak kita miliki dulu, baru kita bisa menentukan mana yang lebih baik untuk anak kita seperti itu.